Bayangkan saat kau pulang sendirian dari pasar malam, hujan deras memaksamu berteduh di sebuah rumah yang sebelumnya tak pernah ada di jalan itu. Di dalam rumah, seorang perempuan tua menyambutmu dan memberi sesuatu yang katanya akan berguna suatu hari nanti. Tapi ketika hujan reda dan kau menoleh kembali, rumah itu sudah hilang tanpa jejak. Apa sebenarnya yang terjadi malam itu? Dan inilah kisahnya. Malam itu, pasar malam di alun-alun desa begitu ramai. Suara musik dangdut bercampur dengan deru generator listrik, aroma sate bercampur dengan wangi gulali, dan tawa anak-anak yang baru saja mendapatkan mainan baru. Siti, seorang gadis desa berusia 17 tahun, pulang agak larut karena terlalu asyik berbelanja dan menikmati keramaian bersama temannya. Ia memutuskan berjalan kaki melewati jalan setapak yang lebih singkat, membelah kebun bambu dan sawah yang sudah menguning. Bulan memang bulat, tapi awan hitam perlahan menutupinya. Angin membawa bau tanah basah, pertanda hujan sebentar lagi turun. Benar saja, baru setengah perjalanan, gerimis berubah deras. Air hujan menampar dedaunan, petir sesekali membelah langit. Siti berlari kecil sambil menutupi kepalanya dengan kain selendang. Di tengah kebingungannya mencari tempat berteduh, ia melihat sebuah rumah tua berdiri di pinggir jalan setapak. Rumah itu tidak pernah ia lihat sebelumnya, padahal ia sering melewati jalan itu sejak kecil. Bentuknya sederhana, berdinding papan kayu tua, beratap genteng yang sebagian berlumut. Lampu di teras menyala temaram, seakan mengundangnya untuk masuk. Dengan ragu, Siti melangkah naik ke beranda. "Assalamualaikum," panggilnya pelan. Tak ada jawaban, tapi pintu terbuka sedikit, berderit pelan. Di dalamnya, tampak ruangan yang hangat dengan pelita minyak menyala di sudut. Aroma kayu manis samar-samar tercium. Siti menunggu sebentar, tapi karena hujan semakin deras, ia memberanikan diri masuk. Kursi rotan tersusun rapi, tikar pandan digelar di lantai. Anehnya, tidak ada debu, seolah rumah itu baru saja ditinggali. Tak lama kemudian, seorang perempuan tua muncul dari bilik dalam. Rambutnya putih panjang, disanggul sederhana. Wajahnya tenang, sorot matanya tajam tapi teduh. "Silahkan duduk, nak. Basah kuyup begitu nanti sakit," katanya dengan suara lembut. Siti gugup tapi lega. Ia menurut, duduk di kursi rotan. Perempuan itu kemudian membawa secangkir wedang jahe hangat. "Minumlah, biar tubuhmu tidak kedinginan." Rasa hangat menjalar ke seluruh tubuh Siti setelah meneguknya. Anehnya, rasa minuman itu begitu nikmat, lebih enak daripada minuman jahe yang pernah ia rasakan sebelumnya. Perempuan itu tersenyum tipis, lalu mengambil sesuatu dari laci kecil di meja, yaitu sebuah bungkusan kain putih kecil, diikat dengan benang merah. Ia menyerahkannya kepada Siti. "Ini untukmu, jangan dibuka di perjalanan, simpan baik-baik. Suatu saat kau akan tahu gunanya." Siti terdiam. "Tapi saya tidak punya apa-apa untuk membalas, Nek." Perempuan itu hanya tersenyum. "Yang penting, kau sampai rumah dengan selamat." Tak lama kemudian, hujan reda. Siti pamit dengan hati-hati. Saat menoleh sekali lagi ke arah rumah, ia mendapati sesuatu yang membuat bulu kuduknya berdiri. Rumah itu sudah tidak ada. Yang ada hanyalah hamparan ilalang basah diterpa cahaya bulan. Dengan jantung berdegup, ia berlari pulang. Sampai di rumah, ia baru sadar kalau bungkusan kecil itu masih erat di genggamannya. Ia ingin membukanya, tapi teringat pesan perempuan tua itu. Ia simpan baik-baik di dalam laci meja belajarnya. Hari-hari berlalu, kehidupan berjalan seperti biasa.
Hingga suatu sore, ayahnya jatuh sakit keras mendadak, tubuhnya panas seperti terbakar. Tabib desa bingung karena semua ramuan tidak mempan. Dalam kebingungan, Siti teringat pada bungkusan kain putih. Ia pun membukanya. Di dalamnya ada segenggam daun kering beraroma harum, seperti daun yang hanya tumbuh di pegunungan. Tanpa pikir panjang, ia rebus daun itu sesuai firasatnya. Air rebusan ia berikan kepada ayahnya. Ajaibnya, tidak sampai 1 malam, panas ayahnya turun drastis, wajahnya kembali segar. Sejak saat itu, Siti baru menyadari bahwa apa yang ia dapat malam itu bukan sembarangan pemberian. Itu adalah penolong yang datang dari dunia gaib, dan rumah yang ia singgahi hanyalah tampak bagi dirinya seorang ketika nasib membawanya harus menerima titipan dari alam lain. Setiap kali ia melewati jalan setapak itu setelahnya, tak pernah lagi ia menemukan rumah kayu tua itu. Yang ada hanyalah suara angin bambu berdesir, seperti bisikan halus mengingatkan, "Kau pernah diberi sesuatu, jangan lupa bersyukur."